Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Pernah tidak adik-adik? Pasti pernah kan? Rasanya senang sekali ya kalau kalian bisa bermain di rumah teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, sikap kita harus diperhatikan ketika kita bermain di rumah teman. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Jadi pasti di setiap tempat itu ada aturan. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi teratur, menjadi tertib. Begitu juga ketika kamu bermain ke rumah temanmu. Di rumah temanmu pasti ada aturannya. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman adalah: 1. Meminta izin sebelum meminjam mainan ya. Tidak langsung buru-buru ambil mainannya tanpa izin teman kalian. Nah, tidak curang saat bermain. Merapikan mainan setelah bermain. Nah, kalau bermain di rumah teman adik-adik, kalau sudah selesai ya segera rapikan. Tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, ini nggak boleh. Kamu bermain di rumah teman, tiba-tiba kamu masuk ke kamar. Nah, kalau misalnya diajak oleh teman kalian, baru boleh adik-adik. Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Jadi ucapkan salam terlebih dahulu ketika kamu bertamu ke rumah teman kalian. Bermain jangan lupa waktu adik-adik. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Jadi kalau sudah selesai dan kamu ingin pulang, tetap kamu harus berpamitan kepada orang tua dari teman kalian. Meminta izin jika pergi bermain. Nah, ketika kalian bermain ke rumah teman, kalian juga harus meminta izin kepada orang tua kalian. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini ada sikapnya adik-adik. Yuk kita pelajari bersama mana yang menunjukkan mematuhi aturan, mana yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Ya, itu adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ya, itu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan. Ya, ini juga termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan juga. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin nih. Nah, kalau belum dipersilahkan, jangan makan dan minum adik-adik. Jadi ini termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Lalu yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan kalau di rumah teman. Ya, itu mematuhi aturan. Nah, peragakan teks percakapan berikut di depan kelas kalian. Kalau kalian belajar di rumah, coba peragakan dengan kakak atau adik atau orang tua kalian. Nah, nanti kalian bisa meminta tanggapan bagaimana ketika kalian memperagakan teks berikut. Nah, di sini ada yang berperan jadi Benny, ada jadi Lani. Nah, nanti kita lihat peraganya siapa saja. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Itu tanya si Benny. Lalu Lani menjawab, aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lalu Benny berkata, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Nah, ini Lani memanggil si Udin. Iya Lani, ada apa? Tanya si Udin adik-adik. Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah, kata si Udin. Wah, terima kasih banyak Udin. Itu ucap si Lani. Nah, ini kalian bisa peragakan dengan teman-teman kalian, lalu minta tanggapan teman-teman kalian. Apakah kalian memperagakan dengan baik?
Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Iya, si Lani ingin membuang sampah. Nah, kalau di rumah teman jangan buang sampah sembarangan, tapi tanyakan di mana tempat sampahnya, ya. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Ya, mereka anak yang baik, anak yang sopan, sikapnya juga baik karena menjaga kebersihan. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya, mereka menjaga kebersihan, lalu sikap mereka yang saling tolong-menolong. Tadi ya, Udin menolong si Lani untuk membuangkan sampahnya. Itu yang patut kita tiru adik-adik. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Di sini ada percakapan antara Udin, Benny, dan ibunya. Yuk kita simak bersama-sama. Benny datang ke rumah Udin adik-adik. Benny mengetuk pintu terlebih dahulu, lalu mengucapkan salam. Selamat sore, Bu. Ibu si Udin membukakan pintu. Selamat sore juga, Benny. Silahkan masuk, kata Ibu Udin. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu? Tanya si Benny. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang, kata si ibu. Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Tanya Udin. Baiklah, ayo, jawab si Benny. Benny dan Udin lalu bersama-sama berpamitan kepada ibunya. Ibu, kami berangkat dulu ya. Lalu ibu menjawab, Benny tidak minum dulu. Itu tanya si ibu ya kepada Benny. Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami, kata si Benny seperti itu. Kami berangkat ya, Bu. Izin si Benny. Ya nak, hati-hati di perjalanan ya. Itu pesannya ibu kepada Benny dan Udin. Lalu Benny dan Udin menjawab, iya Bu, sambil menyalami ibunya. Jadi di sini Udin dan Benny ini sebelum pergi mereka meminta izin dulu. Jadi kalau kalian ingin pergi dari rumah bermain ke rumah teman kalian, jangan lupa untuk kalian minta izin dulu ya. Nah, dari percakapan tadi, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Jadi nanti percakapan tadi bisa kamu perankan dengan teman-temanmu. Apa isinya? Ya, Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Bagaimana cara Benny tadi bertamu? Nah, bagaimana cara Benny bertamu ke rumah Udin? Mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Itu namanya sopan santun adik-adik. Jangan langsung masuk begitu saja. Itu tidak sopan. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Nah, sikap Benny menurutmu bagaimana adik-adik? Menurut Kak Citra sikapnya baik dan sopan. Harus kita tiru nih adik-adik ya. Kalau bertamu ke rumah orang lain harus baik, harus sopan. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Ya, mereka berpamitan dengan ibu. Nah, di sini ada gambar antara Benny dan teman-temannya yang itu apa? Melambaikan tangan ke keluarga Edo. Kira-kira ini sedang apa ya mereka adik-adik? Mereka sedang berpamitan mau pulang dari rumahnya si Edo. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Berpamitan kepada keluarga Edo. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pasti pernah ya adik-adik ya. Kapan
kapan kita harus berpamitan? Nah, kapan ya adik-adik? Saat pergi dari rumah, lalu saat pulang dari rumah orang lain. Kalau kamu bertamu ke rumah orang lain, ya kalau pulang kamu harus berpamitan. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan adik-adik? Kalau menurut Kak Citra, supaya kita itu tidak dicari, takutnya nanti dikira hilang dan orang tua tidak bingung mencari kita adik-adik. Makanya kalau adik-adik mau pergi bermain, izin dan berpamitan juga kepada orang tua kalian. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja, misalnya bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh ketika bermain di rumah teman. Nah, ini contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Meminta izin sebelum meminjam mainan. Adik-adik harus minta izin dulu. Lalu tidak curang nih saat bermain. Merapikan mainan setelah selesai bermain. Tidak masuk kamar tanpa izin. Tidak boleh ya adik-adik ya. Lalu masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Bermain jangan sampai lupa waktu. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Dan meminta izin ketika mau pergi bermain. Ini adalah contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Manfaat mematuhi aturan. Nah, ketika kita mematuhi aturan, itu ada manfaatnya bagi kita. Yang pertama, hidup kita akan menjadi lebih nyaman dan teratur. Bermain dengan teman menjadi nyaman dan menyenangkan kalau kita mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, malah nanti terjadi pertengkaran. Lalu disenangi banyak teman ya. Nanti kalau kita mematuhi aturan, pasti teman-teman juga akan senang kepada kita. Contoh nih, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak. Nah, itu kan berarti membuat hidup kita menjadi nyaman karena mainan kita tidak cepat rusak. Nah, kebalikannya adik-adik, ada akibat jika kita tidak mematuhi peraturan. Apa akibatnya? Ya dijauhi teman. Permainan menjadi kacau, terjadi pertengkaran. Contoh nih, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Jadi kalau kita tidak mematuhi aturan nih, akibatnya banyak adik-adik. Kita bisa kena hukuman, kena sanksi juga. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, sekarang kita lihat sikapnya. Yang pertama adalah menyapa dengan senyum. Ya, apakah itu mematuhi aturan? Iya, kita beri tanda centang. Pamit ketika hendak pergi. Iya, itu menunjukkan mematuhi aturan. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Itu tidak menunjukkan mematuhi aturan adik-adik. Bermain sampai larut malam. Waduh, jangan ya adik-adik ya. Ini juga tidak mematuhi aturan. Lalu duduk dengan sopan. Nah, ini mematuhi aturan. Demikian tadi adik-adik pembahasan untuk materi tematik tema 2, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan ini. Terus ikuti video-video pembelajaran yang Kak Citra upload setiap hari untuk membantu kalian dalam belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.
jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih. Bacalah percakapan Benny dan ibunya di bawah ini. Jadi ada percakapan antara Benny dan ibunya. Yuk kita simak yuk. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Tanya Benny. Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Tanya si ibu adik-adik. Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu, kata si Benny. Nah, apa nanti akibatnya? Ibu bertanya lagi. Bisa bertengkar, Bu, jawab si Benny. Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur, Bu, jawab si Benny. Iya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Coba amati gambar berikut, lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Tadi sudah kita dengarkan percakapan antara Benny dan ibunya yang membahas tentang manfaat mematuhi aturan. Nah, di sini ada gambar yang meminta pendapat kita nih. Menurut kalian gambar ini bagaimana? Yuk kita lihat gambar yang pertama. Wah, ini ada anak naik sepeda, tapi sepedanya ngebut nih. Apakah ini mematuhi aturan atau tidak adik-adik? Yang mungkin tidak mematuhi aturan, Kak, karena terlalu kencang naik sepedanya. Lalu pendapat adik-adik apa? Nah, kalian bisa tulis ya pendapat kalian, atau kalian bisa sebutkan nih. Kalau pendapat Kak Citra, kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Ini pendapat Kak Citra mengenai gambar ini. Boleh kok naik sepeda, tapi jangan kencang-kencang adik-adik. Lalu gambar yang kedua. Wah, ini ada anak membuang sampah sembarangan. Apa pendapat adik-adik dari gambar ini? Pendapat Kak Citra, sikap anak ini tidak boleh ditiru. Karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik. Akibatnya apa kalau kita membuang sampah sembarangan? Ya, akibatnya lingkungan kita menjadi kotor, orang bisa jatuh terpeleset karena sampah kita dan bisa menyebabkan banjir. Jadi ini jangan ditiru ya adik-adik ya. Buang sampah ya di tempat sampah. Gambar berikutnya adik-adik. Wah, ada yang membantu memasak ini. Siapa yang pernah membantu masak? Ibunya nih. Nah, ibu sedang masak, kalian bantu nih. Pendapat kalian menurut gambar ini apa adik-adik? Pendapatku, sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Dengan membantu orang tua, kita juga bisa belajar memasak dari ibu. Lalu setiap pekerjaan ibu juga terasa ringan adik-adik. Jadi jangan malas untuk membantu orang tua. Gambar berikutnya. Wah, merapikan tempat tidur nih. Siapa yang bangun tidur tidak merapikan tempat tidur? Aduh, jangan ya adik-adik ya. Kalian harus belajar merapikan tempat tidur kalian sendiri. Nah, untuk gambar ini bagaimana pendapat kalian? Sikap anak ini perlu dicontoh untuk merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, supaya tempat tidur kita apa adik-adik? Rapi. Manfaat kegiatan ini menjadikan kamar kita bersih dan rapi.
Manfaat mematuhi aturan. Nah, kalau kita mematuhi peraturan, hidup kita akan menjadi lebih nyaman dan teratur. Lalu, bermain dengan teman juga akan lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Disenangi banyak teman. Contohnya nih, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak. Saat kita bermain mematuhi aturan, maka teman-teman juga akan senang bermain dengan kita, adik-adik. Akibat jika kita tidak mematuhi peraturan, pastinya akan dijauhi teman. Permainan menjadi kacau, mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi bisa juga malah terjadi pertengkaran dengan teman kita kalau kita tidak mematuhi peraturan. Contohnya, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak suka, tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Jadi adik-adik, jangan sampai kita melanggar peraturan yang ada. Ingat ya, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi adik-adik, kalau melanggar peraturan itu yang rugi bukan adik-adik saja, tetapi orang lain juga akan merasakan kerugiannya juga.